Cara malaikat maut mencabut nyawa diterangkan dalam kitab As-Suluk dari Muqatil bin Sulaiman. Malaikat maut mempunyai dipan ranjang yang terdapat di langit ketujuh. Ada yang mengatakan di langit keempat yang diciptakan dari nur cahaya. Ranjang tersebut mempunyai 70.000 kaki, 4.000 sayap, dan semua tubuh jasadnya dipenuhi dengan mata dan lisan. Dan tidak satu pun anak cucu Adam manusia dan burung-burung yang bernyawa kecuali ada di jasadnya malaikat maut. Ada mata, wajah, tangan, dan telinga sebanyak jumlah seluruh manusia. Malaikat maut mencabut nyawa seseorang dengan tangan dan melihat makhluk dengan wajahnya. Dengan demikian, malaikat maut dapat mencabut nyawa ruh para makhluk dimanapun dia berada. Maka jika seseorang mati, hilanglah rupanya dari jasad malaikat maut. Diceritakan bahwa malaikat maut mempunyai 4 wajah, yaitu di depan, di kepala, di punggung, dan di bawah telapak kaki. Para arwah para nabi dan malaikat dicabut dengan wajah di kepalanya. Ruh nyawa orang mukmin dicabut dengan wajah di depannya. Ruh orang-orang kafir dicabut dengan wajah di punggungnya. Dan ruh jin dicabut dengan wajah di telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat maut berada di atap neraka jahanam dan satunya lagi berada pada dipan ranjang di surga. Adapun besarnya malaikat maut adalah jika air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan pada kepala malaikat maut, maka air tersebut tidak akan jatuh ke bumi walaupun hanya setetes. Berarti besar, sahabat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta seluruh isinya di dalam lambung malaikat maut sebagaimana hidangan yang berada di atas meja dan di depannya ada seseorang pemuda yang akan memakannya sesuka hati. Maka seperti itulah malaikat maut membolak-balik semua makhluk yang ada di dunia, bagaikan manusia membolak-balik uang logam dirham. Diceritakan bahwa malaikat maut tidak pernah turun ke bumi kecuali waktu mencabut nyawanya para nabi dan rasul. Dia mempunyai wakil pengganti untuk mencabut ruh binatang buas dan binatang melata. Diceritakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala ingin merusak makhluk, maka cukup membinasakan mata yang ada pada jasad malaikat maut semua dan binasalah semua makhluk. Besok ketika ditiup sangkakala dan semua makhluk mati, yang masih hidup tinggal 8 makhluk, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat penyangga aras. Adapun untuk mengetahui akhir ajal seorang adalah ketika malaikat maut kejatuhan buku maut, kematian dan sakitnya seorang hamba, dan berkatalah dia, "Wahai Tuhanku, kapanlah hamba mencabut nyawa orang ini, dan dalam keadaan dan tingkah yang bagaimana aku mengangkat ruhnya?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hai malaikat maut, ini adalah ilmu yang gaib buatku dan tidak ada orang yang mengetahui selain aku. Tetapi aku akan memberitahu tanda-tanda alamat waktunya ajal seseorang, yaitu ketika datang malaikat yang menjaga jasad dan amal seseorang datang kepadamu dan berkata, 'Telah sempurnalah nafas si fulan,' dan malaikat yang diserahi rezeki dan amalnya berkata, 'Telah sempurnalah rezeki dan amalnya.' Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, maka namanya tertulis dengan jelas dalam buku yang ada pada malaikat maut dengan khat tulisan yang dikelilingi oleh nur yang sangat putih. Dan jika orang tersebut adalah orang yang celaka, maka namanya tertulis dengan jelas berwarna hitam. Ilmu pengetahuan malaikat maut belum sempurna untuk mencabut nyawa sehingga jatuh padanya daun dari pohon yang berada di bawah arsy, yang pada daun tersebut tertulis nama orang yang akan dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon di bawah arsy yang mempunyai daun sebanyak bilangan jumlah makhluk Allah. Dan ketika sampai ajal seorang, maka 40 hari sebelum ajal orang tersebut, maka jatuhlah daun pada tempat malaikat maut Israel alaihissalam. Dan taulah malaikat Israel bahwa dia diperintah untuk mencabut nyawa milik daun tersebut.
maka di langit dia sudah dinamai mayit, tapi masih hidup di atas bumi selama 40 hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ngeri kita membacanya, sahabat-sahabat. Makanya perbanyak membaca selawat, baca Al-Quran, perbaiki sholat, sahabat-sahabat. Ini zaman sudah berubah, sahabat-sahabat. Kita memperbanyak sholawat karena amalan sholawat itu pasti akan diterima, sahabat-sahabat. Kalau amalan yang lain, kalau ada riaknya atau gimana, nggak diterima, sahabat-sahabat. Baiklah, segitu dulu video ini, sahabat-sahabat. Merinding saya bacanya, sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.